Halo, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Pemirsa, baru-baru ini kabar yang sedang hangat yaitu soal Erick Thohir, Menteri BUMN, ketika dibahas di salah satu podcast Bocor Alus Politik. Ini channelnya Tempo.co. Di sana obrolannya soal Erick Thohir yang infonya menurut mereka para narasumber ini, Erick Thohir ini salah satu kandidat yang ditolak oleh Megawati ketika diajukan oleh PAN, dan ternyata Megawati punya alasan kuat untuk menolak lah. Dan rupanya ternyata ketika penolakan U20 oleh Ganjar dan Iwayan yang waktu itu kader PDIP sehingga dibully oleh netizen habis-habisan, dan ternyata bukan itu yang menjadi penyebab U20 itu nggak batal. Indonesia menjadi tuan rumah U20, bukan itu persoalannya. Tapi karena memang infrastruktur yang belum memadai. Dan kayaknya waktu itu Pak Erick itu sudah menjadi ketua PSSI ya. Kayaknya loh. Tapi ada untungnya surat batalnya itu kan tidak dibocorkan kepada publik alasannya apa. Tapi dimanfaatkan oleh Erick Thohir dengan statement penolakan oleh Ganjar dan Iwayan itu, bahwa penyebab kebatalan itu ya karena faktor dua orang ini, dan ya mungkin menjadi penyumbang juga lah, penyumbang kebatalan selain soal infrastruktur. Tapi di belakang Erick, yaitu buzzernya, katanya dia yang terus mengkompor-kompori bahwa dua tokoh ini yang menjadi penyebab kegagalan U20 Indonesia menjadi tuan rumah U20. Nah, ini ngeri sih. Erick Thohir ini rupanya dia juga lincah ya cara bermain politiknya. Dia bisa memanfaatkan momen untuk memoles citranya. Dulu kita tahu tiap kali masuk ke ATM ya Himbara lah, bank yang masuk di Himbara ya pasti nongol ini si Erick Thohir. Dan kali ini Erick Thohir informasinya dia menggerakkan seluruh SDM di BUMN untuk menaikkan citranya di media sosial. Ada namanya grup, namanya Ranger katanya sih gitu. Benar kan tidaknya saya kurang paham. Tapi kalau mainnya seperti itu, polanya demikian, kayaknya hampir semua politisi menggunakan atau memanfaatkan kekuatan demikian karena meminimalisir anggaran mungkin ya. Kalau dulu di Jember itu ketika pilkada, salah satu calon bupati itu menggunakan pendamping PKH itu dijadikan alat politik, diancam kalau tidak mendukung maka SK-nya tidak keluar, kira-kira demikian lah. Dan sama halnya sekarang kalau PKB itu punya pendamping desa, saya yakin juga pasti digunakan, mustahil kalau kemudian tidak digunakan. Kan itu SDM ya jabatan politik lah kalau saya nilai, terkecuali kalau pendamping desanya dijadikan PNS atau pendamping PKH-nya dijadikan PNS, mungkin sulit untuk mengendalikan. Nah, ini masih soal Erick Thohir ya. Erick Thohir ini kabarnya ini dekat dengan Prabowo dan menjadi salah satu kandidat cawapres paling kuat. Nah, tapi di sana ini ada PKB yang sudah lebih dulu koalisi dengan Gerindra. Apakah kemudian PKB menerima Erick Thohir
untuk jadi cawapres Prabowo. Padahal yang menentukan siapa jadi cawapresnya yaitu Caimin. Karena deklarasi sejak awal itu ya Caimin ini sudah menerima jadi cawapresnya Prabowo. Lah, apakah menerima Caimin kalau kemudian Erick Thohir jadi cawapresnya? Sementara kita tahu bahwa Erick Thohir ini di belakangnya ya saya menduga-duga didukung oleh PBNU. Karena kenapa beberapa kali Erick Thohir diberi panggung oleh PBNU, di endorse lah. Dan tapi di balik itu hubungan antara PBNU, pengurus PBNU dengan Caimin ya kurang harmonis. Sepertinya ada miskomunikasi lah, sehingga selalu berseberangan pendapatnya ya, entah soal apa. Tapi apakah ini bisa menjadi pemicu Erick Thohir bakalan tertolak sebagai cawapres Prabowo? Ya kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi yang pasti kalau memang Prabowo bakalan menggandeng Erick Thohir, maka ya kemungkinan untuk menang itu semakin tinggi. Walaupun dengan Caimin pun peluang untuk menang itu juga sama tinggi. Tapi dengan adanya Erick Thohir ya dia membawa gerbong pengusaha, membawa pasukan dari BUMN, di belakangnya juga didukung oleh PBNU, terus kemudian banyak lagi lah. Apalagi katanya Erick Thohir ini dukungan Pak Jokowi itu masih 80% kepada Prabowo. Kalau kemudian nanti sudah 100%, baru Erick Thohir ya siap untuk maju sebagai cawapresnya Prabowo. Kira-kira demikian lah. Wah, ini lincah juga ini soal Erick Thohir. Nah, nanti bakalan seru kalau kemudian Ganjar ini menggandeng Sandiaga Uno. Jadi ada dua oligarki yang dia sama-sama menjadi cawapres. Ada Sandiaga, terus kemudian ada Erick Thohir. Nah, siapa nanti yang bakalan menang? Kita lihat saja siapa yang punya cuan paling banyak. Tapi kononnya si Sandiaga ini lebih kaya, 2 digit lah di atasnya Erick Thohir. Tapi faktanya nanti bagaimana? Tinggal lihat saja ke belakangnya. Nah, terus bagaimana nasib Anies Baswedan? Nah, ini Anies Baswedan ini kira-kira dapat tiket enggak? Kok saya lihatnya kayaknya bakalan batal maju ini. Karena kenapa? Ya karena partainya kurang. Ini bisa jadi Demokrat bakalan gabung ke Ganjar kalau lihat pertemuannya yang terakhir itu dengan AHY dengan Puan. Kira-kira demikianlah. Lantas kemana arah dukungan pemilih Anies? Kalau lihat berbagai survei bakalan lari ke Prabowo, dan sebagian kecil bakalan lari ke Ganjar. Dan ini juga bisa menjadi penentu kemenangan Prabowo di satu putaran nanti. Ya kira-kira demikianlah soal Erick Thohir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.